Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, halo semuanya. Balik lagi sama aku Teh Anis di apa ya? Apa ya nyebutnya? Ya pokoknya di channel ini ya, di channel ini teman-teman. Teman-teman apa kabarnya? Sebelum aku masuk ke acara inti kita ya, pembacaan puisi ini. Aku mau ngucapin buat teman-teman semua, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah klik link video aku yang udah aku share di story WhatsApp. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan barang 1-2 menit saja juga nggak apa-apa, dan terima kasih banyak meskipun tidak mendengarkan sampai akhir. Pokoknya terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang mungkin aja video ini lewat di berandanya, terus teman-teman kayak klik gitu kan videonya, meskipun nggak ditonton, cuman keklik juga terima kasih banyak. Pokoknya terima kasih banyak untuk semuanya yang sempat mampir ke channel ini. Terima kasih teman-teman. Selanjutnya aku juga mau ngucapin buat teman-teman semuanya selamat menunaikan ibadah puasa untuk kita semua yang menjalankan ya, meskipun sudah mungkin ketika rekaman ini di up di YouTube sudah malam keberapa ya, mungkin ini malam keberapa, mungkin sudah berlalu ya, Ramadannya udah berlalu beberapa hari. Gak apa-apa ya teman-teman, pokoknya selamat menunaikan ibadah puasa, semoga puasanya lancar, semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Buat teman-teman yang tidak menjalankan puasa juga sama, saya ucapkan selamat untuk apa teh? Selamat untuk menjalankan war takjil ya teman-teman. Aduh, aku tuh dari kemarin ya scroll TikTok tuh kayak ya ampun, ini nggak kelar-kelar nih yang war takjil gitu kan. Seru-seru banget semuanya, kontennya luar biasa. Pokoknya seru-seru semuanya. Dari tahun lalu sampai tahun sekarang juga masih seru. Aku senang sih dengan adanya tren war takjil ini. Jadi ajang untuk kita mempererat tali persaudaraan antar umat beragama begitu ya. Terus jadi ajang juga untuk kita memperkuat toleransi kita semua. Kita harus percaya bahwa meskipun kita berbeda dalam hal keyakinan, kita tetap bisa berdampingan dengan aman dan juga damai. Jadikan tren war takjil ini sebagai tren yang bisa mempersatukan kita dalam hal sosial ya teman-teman. Itu aja. Kok udah itu aja sih? Maksudnya ya semoga kita bisa memanfaatkan tren ini sebagai satu hal yang positif untuk membangun untuk membangun persaudaraan kita semakin erat, kayak tadi yang aku bilang, untuk membangun rasa kebersamaan kita gitu ya teman-teman. Jangan sampai jadiin war takjil ini sebagai ajang ribut-ributan, tolong ya teman-teman. Itu teman-teman, mungkin untuk pembukanya itu aja ya, buka kali ya. Untuk pembukaannya itu aja. Aku bakalan langsung bacain aja ya teman-teman di rekaman ini. Bacain 3 tulisan mungkin ya teman-teman, masih dari master kita semua, Kak Nada ya, akun TikToknya tri.nada. Mungkin di antara teman-teman yang mendengarkan ada orang yang bertanya, nggak, maksudnya ada yang bertanya-tanya kenapa sih tulisan dari tri.nada terus gitu kan. Karena memang dari akunnya Kanada ini lumayan banyak tulisannya, sehingga aku bakalan bacain dulu beberapa tulisannya lagi sampai lumayan banyak tulisannya yang aku bacain, baru aku beralih ke penulis lainnya. Soalnya gini, dari beberapa video sebelumnya kan udah aku bacain tuh, itu kan tentang hubungan percintaan terus kan, jadi aku bakalan terus bacain karyanya Kanada dulu sebelum aku beralih ke penulis lainnya, karena memang kan setiap penulis tuh concern penulisannya kan beda-beda ya. Ada yang tentang percintaan, ada yang tentang kehidupan, ada yang tentang spiritualnya seseorang dan lain sebagainya. Jadi aku bakalan bacain dulu dari karyanya Kak Nada ya teman-teman ya. Oke,
Gak usah banyak cincong, langsung aja masuk ke pembacaan artikel yang pertama ya teman-teman. Mencintai dengan luka, artikel Tri.Nada. Aku haus validasi, bukan karena aku manja atau tidak percaya diri, tapi karena aku selalu merasa tidak cukup. Aku butuh diyakinkan lagi dan lagi bahwa aku benar-benar kamu inginkan, bahwa aku bukan hanya pelarian atau sekadar persinggahan sebelum kamu menemukan yang lebih baik. Aku tahu aku melelahkan. Aku meminta waktumu lebih banyak. Aku menuntut perhatian yang mungkin tak seharusnya aku pinta. Tapi bukan karena aku ingin mengekang. Aku hanya takut. Takut kamu berubah. Takut kamu bosan. Takut kamu pergi tanpa alasan, seperti yang sudah-sudah. Kadang, aku menuduhmu tanpa alasan. Bukan karena aku tidak percaya padamu, tetapi karena pikiranku terus berisik, membisikkan ketakutan yang sama. Bagaimana jika semua ini hanya sementara? Aku ingin percaya. Aku ingin mencintai tanpa takut. Tapi hatiku sudah terlalu sering pecah berantakan. Aku sudah terlalu sering merasa cukup bagi seseorang, hanya untuk akhirnya ditinggalkan, seakan aku tak pernah berarti. Aku sudah terlalu sering diberi harapan, hanya untuk dikhianati tanpa peringatan. Aku capek, tapi aku juga ingin diperjuangkan. Aku ingin seseorang yang tidak hanya berkata, "Aku sayang kamu," tetapi juga membuktikan bahwa aku tidak perlu takut lagi. Aku ingin percaya, tapi bagaimana caranya jika setiap kali aku mulai merasa aman, pikiranku justru membisikkan bahwa semua ini akan berakhir dengan luka yang sama. Wow. Aku cuma bisa bilang wow aja ya dari beberapa rekaman kemarin juga sama, karena memang apa ya, ini keren, tulisannya keren banget. Kok bisa ya ada orang bisa menuangkan tulisan-tulisannya dengan sangat elegan seperti ini gitu, dengan sangat bagus. Aku juga sebenarnya suka kan nulis-nulis sajak gitu kan, nulis-nulis puisi gitu. Tapi kayaknya aku nggak bisa nih seenak ini gitu loh dibacanya. Udah, kalau memang karya Kak Nada ini kali ya, karya Kak Nada ini udah nggak perlu diragukan lagi, emang keren dan emang the best. Terus aku juga pernah ada di posisi ini, mencintai dengan luka ya teman-teman, mencintai dengan sangat was-was, takut dia ini, takut dia itu. Memang gak enak banget rasanya ya Allah teman-teman, tapi alhamdulillah sekarang udah terbebas dari semua itu. Itu dulu ya teman-teman, di masa-masa jahiliyah. Oke, kita lanjut ke tulisan yang kedua, masih dari tulisannya Kak Nada. Cinta dalam kebutaan, artikel Tri.Nada. Aku berdiri di hadapanmu, begitu dekat, hingga bisa merasakan nafasmu. Namun seolah ada tembok tak kasat mata yang memisahkan kita. Aku memanggil namamu dalam diam.
Berharap kau akan menoleh. Berharap kau akan menyadari keberadaanku. Namun, tatapanmu selalu melewatkanku. Seakan aku adalah bayang-bayang yang hanya ada tanpa pernah benar-benar nyata. Aku mencintaimu dengan seluruh hatiku, menelusuri jejak langkahmu tanpa lelah, menghafal caramu tersenyum, caramu berbicara, bahkan caramu diam. Aku melihatmu lebih dari siapapun, lebih dari apapun. Namun bagimu, aku hanyalah angin yang berhembus tanpa suara. Terasa, tapi tak pernah terlihat. Pada akhirnya, kita sama-sama buta. Kau tidak pernah melihatku, sementara aku tidak bisa melihat siapapun selain dirimu. Aku buta karena cinta ini yang terlalu dalam, hingga menutup mataku dari kenyataan. Kau buta karena hatimu yang terlalu sibuk mencari sesuatu yang lain. Sesuatu yang bukan aku. Dan di antara kebutaan ini, aku tersesat sendiri tanpa pernah benar-benar kau sadari. Again, wow, Kanada luar biasa ini tulisannya, keren banget, mantul, mantap. Aku pengen deh belajar nanti nulis tulisan dengan kalimat yang seperti ini, gak banyak diksi, gak banyak kata-kata yang gimana gitu kan ya, tapi enak gitu dibacanya dan kena gitu maknanya. Dan nantilah kita belajar ya, kita tanya-tanya tips and triknya ke Kak Nada. Begitu teman-teman, itu tulisan yang kedua dari Kanada. Lanjut kita kita beranjak ke tulisan yang terakhir ya teman-teman. Tulisan Kak Nada yang terakhir. Cinta yang tak memilikiku. Artikel 3.nada. Aku mencintainya, dan itu adalah kebenaran yang tak bisa aku bantah. Aku mencintainya dengan segala ketulusan yang kumiliki, dengan harapan yang kuikut eratkan setiap doa. Tapi ada satu hal yang selalu menggores dadaku. Dia mencintai orang lain. Bukan salahnya, juga bukan salahku. Cinta memang tak pernah bisa dipaksa. Ia datang dan pergi sesuka hati. Memilih seseorang tanpa peduli ada hati lain yang terluka. Aku tahu kenyataan ini. Aku tahu bahwa tidak seharusnya aku menunggu. Tapi anehnya, aku tetap bertahan. Meski yang kudapatkan hanya rasa sakit yang mendalam. Setiap senyumnya, setiap candanya, semuanya terasa seperti milikku. Meski aku sadar bahwa bukan aku yang ada di dalam hatinya. Aku tertawa bersamanya, pura-pura kuat, pura-pura bahagia, seolah aku tidak sedang berdiri di antara kebahagiaannya dan rasa sakitku sendiri. Bodohnya, aku tidak peduli. Aku memilih tetap ada.
meski hanya menjadi bayangan yang tak pernah benar-benar ia lihat. Aku tetap merindukannya, meski setiap langkahnya selalu menuju seseorang yang bukan aku. Aku tetap menyayanginya, meski hatiku tahu bahwa di akhir cerita, akulah yang akan kalah. Tapi apa arti cinta jika bukan tentang memberi tanpa berharap kembali? Apa arti cinta jika bukan tentang bertahan meski akhirnya harus melepaskan? Dan meski hatiku hancur perlahan, aku tetap mencintainya dengan segala kebodohan yang gue sebut sebagai ketulusan. Wow, ketiga tulisan yang malam ini aku bacain benar-benar tulisan tentang luka semua ya. Benar-benar tentang perasaan seseorang ataupun cinta seseorang yang tidak terbalaskan. Iya kan, cinta yang tak memilihku. Kemudian tadi apa yang pertama? Kemudian yang kedua, cinta dalam kebutaan. Dan yang terakhir, yang pertama, mencintai dengan luka. Ini sama-sama kalau kita lihat dari maknanya, ya maknanya adalah perasaan seorang yang tidak terbalaskan ya, ketiganya. Semoga nggak ada deh ya teman-teman yang mendengarkan rekaman ini. Semoga nggak ada di antara kalian yang sedang merasakannya. Tapi kalaupun misalkan ada yang sedang merasakannya, semoga kalian secepatnya terbebas dari semua luka itu ya. Karena emang paling nggak enak sih. Nggak enak banget kalau menyukai seseorang tapi orangnya nggak suka balik sama kita, atau bahkan orangnya sukanya sama orang lain. Wah, itu parah sih teman-teman. Itu aja mungkin teman-teman tulisan yang bisa aku bacain dari karyanya Kak Tri.Nada. 3 tulisan aja cukup karena ini emang durasinya udah lumayan panjang juga. Pokoknya aku ucapin terima kasih lagi buat teman-teman semuanya yang sudah sudi meluangkan waktunya untuk klik video ini dan mendengarkan. Terima kasih banyak. Meskipun mendengarkannya hanya 1-2 detik juga gak apa-apa. Terima kasih pokoknya buat teman-teman. Dan buat teman-teman kalau misalkan ada sesuatu yang ingin dibicarakan, maksudnya ingin diutarakan, mau mengkritik, mau memberikan saran atau apapun, silahkan ya teman-teman. Aku sangat-sangat terbuka sekali. Silahkan teman-teman utarakan dan sampaikan pesan teman-teman di kolom komentar. Oh ya, aku mau sedikit cerita dong by the way teman-teman ya. Aku kan bikin channel ini tuh tanpa sepengetahuan keluarga aku ya. Maksudnya aku ya iseng-iseng aja gitu loh bikin channel ini dulu sama Tian. Ternyata 2 videoku yang pertama, yang baru-baru ini aku up di YouTube itu lewat berandanya tetehku. Dan dia komen lah. Kalian tahu apa rasanya ya? Malu sekali teman-teman. Makanya aku berharap nanti kalau video ini aku up di YouTube, mudah-mudahan ya tidak lewat berandanya beliau, karena memang aku nggak minta mereka subscribe juga. Pokoknya mudah-mudahan tidak lewat beranda mereka dan tidak mereka dengarkan gitu ya teman-teman. Di story WhatsApp pun aku akan hide mereka. Supaya mereka tidak mendengarkan ya, karena emang malu aja gitu loh, geli gitu loh kalau misalkan didengarkan oleh keluarga terdekat gitu ya teman-teman. Itu aja ceritanya. Dari tadi itu aja tapi nggak berakhir ya. Pokoknya itu aja teman-teman yang bisa aku sampaikan. Semoga apa yang aku bacain tadi bisa mewakili perasaan teman-teman, dan apa yang aku bacakan juga bisa memberikan sedikit pelajaran atau hikmah yang bisa dipetik ya, meskipun secuil. Mudah-mudahan juga ini semua bisa menghibur teman-teman semuanya. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih buat semua teman-teman yang sudah mendengarkan, meluangkan waktu untuk klik videonya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa teman-teman di rekaman selanjutnya. Dadah, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.